Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sudah banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ajaran-ajaran para Khabib Ba'alawi itu sangat menyimpang jauh dari tuntunan syariat Islam, kaum muslimin. Banyak sekali doktrin-doktrin yang disebarkan oleh para Khabib Ba'alawi, di mana doktrin-doktrin tersebut tujuannya adalah untuk memuliakan klan Ba'alawi, untuk menganggap bahwa Ba'alawi itu adalah orang-orang yang paling mulia di antara orang-orang yang lain, kaum muslimin, selain dari kalangan Ba'alawi. Mereka tidak segan-segan merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan mereka, meskipun ulama sekalipun, kaum muslimin. Padahal ulama itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya. Akan tetapi ketika berhadapan dengan para Khabib Ba'alawi, mereka hina dina. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, ya. Tapi ketika berhadapan dengan para Khabib Ba'alawi, derajat mereka ambyar, ya. Disebutkan oleh para Khabib Ba'alawi bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Menjadi Habib lebih mulia daripada menjadi ulama. Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Kaki Habib yang bermaksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang alim, seorang kiai. Jadi kemuliaan ulama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berlaku di kalangan Ba'alawi. Ambyar sudah, kaum muslimin. Orang-orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi tugasnya mencintai orang Ba'alawi, memuliakan orang Ba'alawi. Dan masih banyak, ya, doktrin-doktrin dari Khabib Ba'alawi yang sangat merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Dan yang mengherankan, kaum muslimin, ada tokoh yang tetap membela para Khabib Ba'alawi, tetap mengajak jamaahnya untuk memuliakan para Khabib Ba'alawi, dengan alasan para pendahulu Ba'alawi itu ada orang-orang yang berilmu, ada orang-orang yang mulia, ada orang-orang yang menjadi ulama. Sehingga jamaahnya, ya, diperintahkan, diajak untuk memuliakan para Khabib Ba'alawi yang ada sekarang ini. Ini sebenarnya nggak ada korelasinya, kaum muslimin. Kalaupun dulu ada para Khabib Ba'alawi, orang yang alim, orang yang berjasa terhadap Islam ini, itu kan orang terdahulu, ya. Sekarang ini lihat yang sekarang. Kalau para Khabib Ba'alawi yang sekarang ini justru merusak syariat Islam, kok malah diajak untuk tetap memuliakan. Ini gimana ini, ya? Coba kaum muslimin, ini ada video dari Rais Am PBNU kaum muslimin, Pak Miftahul Akhyar, di mana di dalam video ini beliau memuji para Khabib Ba'alawi, menyebutkan jasa-jasa para Khabib Ba'alawi, kemudian mengajak jamaahnya untuk tetap memuliakan para Khabib Ba'alawi, ya. Kita simak videonya, kaum muslimin. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Nah, kaum muslimin, kalau kita menyimak video dari Pak Miftahul Akhyar ini, kaum muslimin, ini mirip dengan statementnya Gus Kausar dan juga Ustadz Abdul Somad, kaum muslimin. Gus Kausar sama mengatakan bahwa tanpa Ba'alawi, ya, putus semua sanad-sanad keilmuan para kiai itu.
Karena jasa-jasa para Kabib Ba'alawi itu banyak kaum muslimin. Ada kitab yang namanya Sulamut Taufik, ya. Ada kitab yang namanya Sulamut Taufik yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, yang itu pengarangnya Ba'alawi. Seandainya ada orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, maka putus sanad keilmuan, kata Gus Kausar. Yang kemudian pernah kita bahas videonya kaum muslimin, ya, kita bantah dengan pernyataan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar. Beliau menyatakan kaum muslimin, ya, dari ribuan kitab yang ada di pondok pesantren, ya, itu yang ngarang Ba'alawi nggak ada 1%-nya kaum muslimin. Apakah itu kitab-kitab tafsir, apa kitab-kitab fikih, ya. Dari ribuan kitab, ya, pengarangnya Ba'alawi itu nggak ada 1%-nya. Dan sebenarnya juga nggak ada korelasinya juga. Ketika membatalkan nasab Ba'alawi, kemudian dikatakan sanadnya terputus. Itu kan sebuah hal yang terpisah. Ya, perkara sanad keilmuan, ya sanad keilmuan. Perkara nasab, ya nasab. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan sanad keilmuan. Dan membatalkan nasab Kabib Ba'alawi, ya, itu bukan berarti meremehkan ulama-ulama dari kalangan Kabib Ba'alawi. Ya proporsional saja. Kalau mereka ulama, ya diulamakan, diperlakukan, dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dan memuliakan ulama. Sedangkan para Kabib Ba'alawi yang sekarang, mereka ulama bukan. Justru malah merusak syariat Islam. Ya. Dari mana judulnya membatalkan nasab Ba'alawi, kemudian dikatakan sanad ilmunya putus. Ya, itu aneh kaum muslimin, ya. Dan statement dari Gus Kausar itu sudah dibantah oleh Pak Kiai Marzuki Mustamar, ya, sudah kita bahas videonya, ya. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Kiai Miftahul Akhyar ini kaum muslimin persis juga dengan yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan orang yang menolak para Kabib Ba'alawi, yang memutuskan nasab para Kabib Ba'alawi, yang mempermasalahkan para Kabib Ba'alawi, ini lama-lama menolak Islam, lama-lama murtad. Dan yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi itu orang-orang komunis katanya. Ya, persis yang disampaikan oleh Pak Miftahul Akhyar ini, ya. Ada tanda tanya, ada apa di balik orang-orang yang menggugat nasab para Kabib Ba'alawi. Padahal jasa para Kabib Ba'alawi itu besar. Ada dari kalangan Kabib Ba'alawi, ya, yang menjadi ulama, yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Ya sekali lagi kita sampaikan, kalau ada ulama dari kalangan Ba'alawi yang terdahulu, ya kita tetap anggap ulama. Kalau memang ajarannya betul, ya diikuti, diamalkan. Karena sesungguhnya yang kita ikuti itu ajarannya. Lah kalau para Kabib Ba'alawi sekarang, kalau mau kita ikuti apa? Ya, ikuti apa? Wong kalau ceramah cuma ndawir, dongeng, cerita-cerita karomah nggak jelas. Ya, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu, bisa mi'raj sehari 70 kali, bisa memadamkan api neraka. Minta sama Umar Mukhdor sama dengan minta sama Allah. Ketika berdoa nyebut nama Umar Mukhdor, coba mau diikuti apanya kaum muslimin, ya? Dan kalau memuji-muji ada kalangan dari Ba'alawi yang menjadi ulama, ya, justru ya seperti yang diungkapkan oleh Kiai Marzuki Mustamar, yang bukan dari kalangan Ba'alawi lebih banyak lagi. Dari ribuan kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, ya, yang kitabnya Ba'alawi itu nggak ada 1%-nya. Itu perkataan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar, ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin perkataan dari Pak Kiai Said Akil Siraj kaum muslimin. Dan ini membantah pernyataan dari Pak Kiai Miftahul Akhyar, ya, Pak Abdul Somad, dan juga Gus Kausar kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Benar. Namanya Imam Amr bin Kumbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali dakwah ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badik, sudah bahasa Arabnya bagus seperti Quran.
Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali dari ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, najaiz, maqbu'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman. Sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Qisar, Jama' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Baqos bil Falasifah, Lahafutil Falasifah, bin Hajjul Abidin, Adab Dunia Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Tus, provinsi Khurasan, yang menjarah tinggalin di kuburannya ke Khurasan Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi masuk aja saya takut. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, menolong dulu, sumut wajib, sumut sama pulih, ilmu kalam namanya Wasil bin Atok, bukan orang Yaman. Paham? Oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, waktu di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Syarah Sulam, Ijan Darawi, Yahya Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Kiai Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas, ke Mekah, pulang, ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang, baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tafsirul Usul dengan Hoyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan itu juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang? Saya mau kita jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, sahih syaratnya apa? Antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, orang tahu lali, nomor 3 gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid, nomor kawan adil, harus sahih, kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif,
dhaif, makruh, munqati, mursal, mu'allal. Sing pertama kali ngarang metode macam ini namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Bukan orang Romahul Muzi yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Rai. Razi itu Rai, kota Rai di Tahran, di Iran. Bukan orang sing pertama kali dari tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani. Orang Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Pak Kiai Haji Said Akil Siraj, kaum muslimin. Dan alhamdulillah di NU masih ada orang-orang seperti Pak Said Akil Siraj, seperti Pak Kiai Marzuki Mustamar, yang terang-terangan, yang jelas-jelas membantah statement dari para pembela Ba'alawi yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu banyak jasanya terhadap orang-orang muslim Indonesia. Seolah-olah ilmu-ilmu agama ini dari Ba'alawi semua. Padahal jelas di video yang lain Pak Kiai Marzuki Mustamar mengatakan bahwa dari ribuan kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren itu yang karangan Ba'alawi tidak ada 1%-nya. Meskipun tetap kita hargai yang di bawah 1% tersebut, ya. Akan tetapi dengan adanya kitab karangan Ba'alawi tersebut tidak kemudian menjadikan Ba'alawi yang ada sekarang ini, keturunan Ba'alawi sekarang ini menjadi ikut mulia. Karena jelas thoriqohnya saja sudah sangat berbeda. Kalau para Habib Ba'alawi yang menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti kitab Sulamut Taufik yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, tidak mengajarkan doktrin-doktrin sesat, tidak cerita dawir-dawir tentang karomah-karomah yang gak jelas, tidak juga merendahkan para ulama selain dari kalangan Ba'alawi. Andai pun mereka merendahkan ulama yang di luar kalangan Ba'alawi, ya, kitab-kitab yang menjadi rujukan dari para ulama yang karangan Ba'alawi pun sangat sedikit, sehingga mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka yang paling berjasa. Dan kita bisa bayangkanlah kaum muslimin ya, seandainya para pembesar-pembesar NU ini seperti Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar, seperti Gus Kausar, seperti para pembela, para kabib Ba'alawi, maka ya jamaah-jamaah NU itu akan menjadi budaknya Ba'alawi semua kaum muslimin. Mau mereka menjadi ulama sebesar apapun, sebanyak apapun orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang jadi ulama betul, ahli fikih, ahli ilmu, maka mereka tetap tidak akan dipandang lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, Habib yang gila. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuliakan orang-orang yang berilmu. Nggak ada ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang bodoh, orang gila, orang ahli maksiat. Itu hanya ada di doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan dari kalangan para kabib Ba'alawi, ya. Mudah-mudahan dengan adanya video-video semacam dari Pak Marzuki Mustamar, dari Pak Kiai Said Akil Siraj yang seperti ini, yang membantah secara jelas klaim-klaim dari para kabib Ba'alawi dan para pendukungnya bahwa mereka adalah orang yang paling berjasa terhadap penyebaran agama Islam ini kaum muslimin. Ternyata sekali lagi, dari sekian ribu kitab yang ada di pondok-pondok pesantren karangan Ba'alawi tidak ada 1%-nya. Sehingga kalau mereka mengklaim bahwa mereka yang paling berjasa terhadap penyebaran agama Islam, maka itu jauh panggang dari api. Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.